Halo Sobat Geng, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Tentu dalam keadaan sehat dan mendapat job besar dan lancar rezeki halalnya. Itu pasti bos geng, ya kan? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Beton Oslo. Film ini bercerita tentang gangster yatim piatu yang diasuh oleh seseorang dan bekerja sebagai pembasmi kejahatan. Mereka bekerja membantu orang yang telah membesarkannya. Lalu seperti apakah kisahnya? Simak saja video ini sampai habis. Di awal film ditampilkan 3 orang bersaudara yang menjadi kelompok gangster yang ganas dan tidak kenal ampun. Mereka adalah Brick Odi, Mac Odi, dan Lincoln Odi atau disebut Odi bersaudara. Dengan persenjataan lengkap, mereka langsung dobrak pintu menerobos masuk untuk menghabiskan sekelompok mafia yang jumlahnya jauh lebih besar. Setelah semua disapu bersih, Brick terkejut ketika Lincoln memberitahu bahwa mereka salah alamat. Mereka tidak menemukan uang dari mafia ini. Singkat cerita, polisi datang ke pembantaian ini. Biasa deh, polisi selalu di belakangan. Mereka langsung melakukan olah TKP. Dan inilah Sheriff Henry Miller, pimpinan kepolisian di kota ini. Dari anak buahnya, dia mendapat laporan 13 mayat dan setumpukan narkoboy alias obat enjoy di rumahnya. Anehnya, tidak satupun orang atau tetangga melihat kejadian itu atau mau bersaksi terhadap kejadian ini walaupun ada yang melihatnya. Mungkin mereka malah bersyukur mereka telah membersihkan pengedar obat enjoy. Saat gangster sedang santai di markasnya, tiba-tiba datang seorang perempuan seksi yang bernama Kalisti mengetuk pintu. Namun, malah Brick mengejutkannya dari belakang sambil pegang senapan. Dan Brick bertanya apa yang sedang dicari wanita ini. Rupanya, Kalisti melihat kejadian brutal yang dilakukan oleh Odi bersaudara. Bahkan menurutnya, banyak yang melihat aksi kejadian tersebut. Tujuan Kalisti datang ke sini meminta mereka untuk membantu membawa anaknya Rob dari mantan suaminya yang bernama Carlos. Kalisti akan memberikan imbalan sebesar $25.000 dengan lemparan DP $5.000 ke arah Brick. Inilah sosok Carlos yang dikenal sangat kejam. Saat Kalisti bertemu dengan mereka bertiga, ternyata Lincoln menggunakan alat bantu komunikasi karena sangat kecil pita suaranya telah rusak. Jaringan yang dimiliki Carlos sangat kuat. Kalisti tidak mungkin meminta bantuan polisi. Di kantornya, Henry kedatangan seorang agen ATF bernama Anthony Rick. Dia dikirim atasannya untuk menyelidiki kasus pembantaian ini. Dan terungkap sebuah fakta, banyaknya penjahat dan gangster yang tewas di kota ini tidak meninggalkan petunjuk. Dan kasusnya menghilang begitu saja. Kemudian, Anthony menyebut Odi bersaudara yang kemungkinan besar menjadi tersangka utamanya. Faktanya, mereka adalah anak yatim piatu dari seorang gangster dan dibesarkan oleh orang tua asuh. Henry mengetahui tentang mereka bertiga, namun seolah-olah dia menutupi sesuatu dan memilih mengakhiri pembicaraan dengan Anthony. 3 gangster ini berangkat menuju Dallas untuk mencuri anak Kalisti dan diketahui bernama Rob. Kekompakan mereka selalu dihiasi dengan adu mulut dan pertengkaran antara Brick dan Meg. Karena perjalanan yang cukup panjang, mereka beristirahat di sebuah motel. Tingkah usil pun dilakukan saat melihat Lincoln tidur di dalam mobil. Terlelap tidur di mobil. Pagi hari saat mereka masih tinggal di kamar motel, Henry menelpon untuk memberitakan kepada Brick dan 2 saudaranya untuk menjaga sikap dan juga mengatakan saat mendekati masa pensiunnya, dia tidak ingin terkena masalah. Terlebih lagi, seorang agen ATF sedang mengincar mereka. Belum jelas apa hubungan Henry sehingga memberitahu mereka, namun Odi bersaudara sangat menghormati Henry. Dan Henry sendiri seakan sengaja tidak menangkap mereka yang sudah jelas menjadi pelakunya. Kembali ke Carlos yang sedang mencicipi obat enjoy di rumahnya, tiba-tiba 3 gangster itu datang dan menabrak rumahnya. Serta dilanjutkan dengan serangan ganas. Anak buah Carlos ludes disapu bersih oleh Odi bersaudara ini dan Meg naik ke lantai atas mencari Rob. Dia tidak sengaja menembak pengasuhnya dan Rob sendiri ternyata seorang berkebutuhan khusus. Mereka langsung membawa pergi Rob dari rumah ini.
Carlos yang masih selamat dari serangan ini menyalahkan anak buahnya yang bernama Mertik karena tidak membunuh Kalesti. Carlos yakin Rob diculik oleh Odi bersaudara atas perintah mantan istrinya Kalesti. Dalam perjalanan pulang, Odi bersaudara mencoba berbicara dengan Rob, namun tak sepatah kata pun keluar dari Rob. Setelah menyebutkan dia akan diserahkan ke Kalesti, Rob nampak lebih tenang dan tidak ketakutan lagi. Kini berpindah kepada 5 orang wanita seksoi yang bergabung dalam skuad gangster. Mereka diperintahkan Carlos untuk membawa Rob kembali. Di tempat lain, Henry dan temannya Bill Hawkins sedang santai memancing. Dia adalah seorang perwakilan dari negara bagian. Baru saja mendapatkan Shrek, muncullah Anthony yang ingin bertanya kembali tentang Odi bersaudara. Bill Hawkins langsung menjawabnya, dia tidak ingin kegiatan mancingnya diganggu. Bahkan Bill mengatakan, setelah ia melakukan penilaian, kota ini justru mendapat kejahatan terendah setelah diangkat Henry menjadi sheriff. Kembali ke Odi bersaudara yang memasuki sebuah bar untuk santai sejenak. Brick pun meminta makanan untuk disajikan bagi Rob. Kali ini Rob bisa tertawa melihat tingkah lucu Lincoln. Tak lama kemudian datanglah 5 gangster perempuan karena melihat mobil mereka parkir di depan bar. Gangster perempuan itu pun masuk bar dan membuat 3 Odi ini terpicu hasratnya. Tak mau buang waktu, McQueen langsung keluarkan jurus sepak terjangnya. Mereka belum menyadari bahwa gangster perempuan ini akan merebut kembali Rob dari mereka. Si pemilik bar senang dengan kedatangan para ladies ini, tapi malah disuruh ke dapur untuk menyiapkan sandwich. Di saat yang sama, Kalesti terkejut karena Carlos masih hidup. Terungkap kisah sebenarnya bahwa Carlos telah membunuh orang tua kandungnya Rob. Entah tujuan apa Kalesti dan Carlos merebutkan Rob. Ketika Odi bersaudara terbuai dengan keseksuaian mereka dan hampir saja mendapatkan kecelopot-kecelopot, di saat itulah mereka diserang dan Lincoln mendapat tusukan pisau dari belakang. Sadar ini merupakan jebakan, mereka melakukan perlawanan. Tak cukup di situ, salah satu dari gangster wanita ini membawa senjata dan langsung menembak membabi buta. Saat dia kehabisan peluru, Brick muncul dan memberi tembakan balasan dan ludes. Wanita terakhir yang masih hidup mencoba menyerang Lincoln, namun dengan mudah dia langsung menghabisinya. Rob pun selamat dari serangan itu dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Agen Anthony yang sedang di penginapannya terkejut saat melihat tayangan berita tentang peperangan antara Odi bersaudara dengan geng tersegadi yang terjadi di sebuah bar. Mick Odi menjahit luka di punggung Lincoln, sedangkan Brick Odi mempertanyakan kepada Kalesti siapa sebenarnya Rob ini. Henry yang sedang santai dengan segelas susu dan roti tawar, sama terkejutnya ketika melihat berita pembantaian yang terjadi di sebuah bar. Bukti sketsa yang terbit di surat kabar terlihat bersih wajah Odi bersaudara, dan ini dimanfaatkan Anthony untuk kembali menekan Henry. Mick, Odi, dan Lincoln mengajak Rob jajan di sebuah minimarket, sedangkan Brick sendiri menghubungi Kalesti untuk meminta penjelasan. Terungkap fakta sebenarnya bahwa Rob ini adalah anak orang lain dan Carlos sengaja menghabisi orang tuanya agar ia mendapat warisannya. Tapi, saat Rob menginjak umur usia 18 tahun, dan itu akan terjadi seminggu lagi. Brick cukup terkejut melihat hal ini, kemudian mereka janjian di suatu tempat. Pemilik minimarket langsung menelpon polisi dan mengambil senjatanya saat dia melihat tayangan berita bahwa buronan yang sedang dicari berada di tokonya. Kemudian Brick menelpon Henry, dia ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada mereka, namun sepertinya Henry tidak mau mendengarkan lagi. Faktanya, 3 gangster ini bekerja sama dengan Henry. Setiap mereka selesai melakukan aksi untuk memberantas kelompok mafia, maka tugas Henry membersihkan TKP. Namun menurutnya, kali ini berbeda. Bahkan Odi bersaudara ini dinilai melakukan aksi berlebihan tanpa komando darinya.
Mulai saat ini, mereka bertiga dianggap bekerja sendiri. Kelompok gangster lainnya kembali ditugaskan oleh Carlos untuk membawa Rob dan bila perlu menghabisi Odi bersaudara. Mereka akan mengejar menggunakan sebuah mobil berlapis wajah anti peluru. Dalam perjalanan, Brick dan Meg Odi kembali terlibat pertengkaran. Itu karena Brick kesal Henry tidak akan lagi menjamin mereka. Tetapi di sisi lain, mereka bertiga sudah menyayangi Rob yang dianggap seperti adiknya sendiri yang telah meninggal. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil anti peluru meluncurkan ke arah mereka. Meg sempat menodongkan senjata dan mengusir mereka, namun sebuah granat asap dilemparkan ke dalam mobil. Bahkan mereka langsung merusak pintu mobil dan menculik Rob. Odi bersaudara kembali mengejar mereka, adu tembakan sudah tak terelak lagi. Saat kelompok itu lengah, Lincoln masuk ke dalam mobilnya dan menghabisi mereka, kemudian mengambil alih. Sialnya, perut Lincoln terkena timah panas karena mobil mereka mogok. Mereka tidak ada pilihan lain, terpaksa harus berjalan kaki. Carlos terlihat geram karena untuk kedua kalinya dia gagal mendapatkan Rob. Anthony sendiri melihat sebuah berkas lama dan mendapatkan sebuah fakta mengejutkan. 3 Odi bersaudara ini sejak kecil diambil hak asuh oleh Henry saat mereka dinyatakan yatim piatu. Sejak kecil mereka dididik dan dipersiapkan menjadi mesin perang Henry demi melawan kejahatan dengan kejahatannya lagi, untuk menumpas mafia dengan gangster. Lincoln akhirnya mendapatkan pertolongan pertama dari seorang perawat yang kebetulan saat mereka berjalan. Untuk ketiga kalinya, Carlos menugaskan kelompok gangster Indian yang dipimpin oleh pria bernama Cogan. Odi bersaudara akhirnya sampai di sebuah lokasi karena bantuan perawat ini. Namun Brick sadar peperangan ini belum berakhir. Mereka harus mempersiapkan pertahanan untuk menghadapi serangan selanjutnya. Di saat yang sama, Anthony kembali menemui Henry. Dia sudah mendapatkan bukti tentang sepak terjangnya yang berkaitan dengan Odi bersaudara. Dan kali ini dia tidak dapat mengelak lagi. Sementara itu, Meg melukis wajah Rob agar tampak seperti superhero. Bahkan dia memberikan sebuah pistol asli untuk mempertahankan dirinya. Brick dan Meg sudah mempersiapkan sisa persenjataannya mereka untuk menyambut serangan yang mereka prediksi tidak akan lama lagi akan datang. Di sisi lain, Lincoln dan Rob bersembunyi di sebuah toilet, sedangkan para penjahat ini mulai bergerak untuk mengepung mereka. Saat Kalisti datang ke lokasi ini, mereka langsung melakukan serangan. Kalisti berhasil diselamatkan, dan para komplotan dihabisi satu persatu. McQueen terkena panah di kakinya dan langsung diseret oleh motor. Dan di saat yang sama, Kalisti terkena tembakan di dadanya. Meg berhasil menghabiskan pelakunya dan terpaksa mematahkan anak panahnya meski terasa sakit. Lincoln berusaha melawan salah satu gangster ini saat dia menemukan Rob. Lincoln kalah dan terjatuh, kemudian dia kembali bangkit dan diseret penjahat ke dalam rumah untuk dieksekusi. Untungnya Henry pun tiba tepat waktu dan menembak Cogan. Di akhir film, 3 bersaudara ditangkap RTF termasuk Henry. Mereka harus mendapatkan hukuman atas kejahatan ini, meskipun tujuan mereka benar. Dan Anthony sendiri dipaksa atasannya untuk memimpin wilayah ini sebagai gantinya Henry. Kalisti berterima kasih kepada Odi bersaudara karena telah menyelamatkan Rob. Carlos dan rekannya yang sedang santai di rumah mendapat sebuah kiriman paket dan saat dia membukanya, dung. Setelah 4 tahun di penjara, akhirnya dibebaskan. Dan dia masih mempunyai sisa uang $20.000 dan sebuah mobil keren yang dikirim ke Lesti. Film pun selesai.